Mari kita mencoba eh, membayangkan sambil merenungkan dan belajar tentang bagaimana setelah Maria bertemu dengan malaikat, dengan Gabriel, dan Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak. Maria akan mengandung, walaupun waktu itu Maria sempat bilang kepada malaikat, saya tidak punya suami, saya belum menikah. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hidup saya? Bagaimana keadaannya harus saya jalani ketika nanti saya mengandung? Saya harus bergantung pada siapa? Apa saya harus tetap bergantung pada keluarga saya? Atau saya harus hidup sendiri, membiayai hidup saya, mengurus diri saya dan anak yang ada dalam kandungan saya? Dan anak itu bukan main-main. Anak itu adalah anak Allah. Bagaimana saya dapat menanggung itu? Bagaimana saya dapat menjalani itu? Bagaimana saya dapat menjalani itu? Kalau kita membayangkan seperti itu, kalau kita membayangkan itu yang ada di pikiran Maria, kita sedang berada di saat sekarang yang kita membayangkan hal-hal seperti itu. Memikirkan diri sendiri, memikirkan diri kita. Bukan salah mungkin. Karena bagaimana nanti saya menjalani hidup saya? Tidak ada orang yang akan membiayai saya. Tidak ada orang yang akan menolong saya. Bagaimana saya? Bagaimana saya, Tuhan? Bagaimana saya menjalani itu? Maria bertanya pada Gabriel, bagaimana itu terjadi? Bagaimana mau terjadi? Yang dia bingung adalah bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa mengandung kalau saya tidak punya suami? Nggak bisa, saya nggak bisa sebagai manusia. Bagaimana mau terjadi? Dia tidak berpikir bagaimana nanti saya hidup. Bagaimana nanti siapa yang akan menanggung hidup saya? Dia tidak pikirkan itu. Maria tidak sempat berpikir itu. Yang ada di pikiran Maria dalam dalam diskusi atau dalam pembicaraan dengan Gabriel adalah bagaimana terjadi saya mengandung? Bagaimana bisa terjadi? Saya memang masih muda, tapi saya sudah diajarkan, saya sudah mendengar bahwa saya bisa hamil kalau saya nanti punya keluarga. Nanti kalau saya menikah, kalau saya punya seorang suami, ini bagaimana, apa yang akan terjadi? Dia belum berpikir, dia tidak sempat berpikir, siapa yang akan membiayai hidup saya? Bagaimana saya menjalani hidup saya? Mereka tidak berpikir. Dan Gabriel tidak juga menjamin itu. Gabriel dia tidak mengatakan kepada Maria, tenang Maria, kan kamu punya tunangan namanya Yusuf kan. Nanti kalau kamu bilang kepada Yusuf, kamu mengandung dari Roh Kudus, nanti Yusuf akan menerimamu. Tidak, Gabriel tidak mengatakan itu. Gabriel cuma mengatakan Roh Tuhan akan turun atasmu, akan berkuasa atasmu dan kau akan mengandung. Kuasa Allah akan berlaku atasmu. Gabriel tidak bicara tentang bagaimana kamu hidup sehari-hari nanti. Bagaimana siapa yang menenggak? Gabriel tidak bicara itu. Gabriel cuma menyampaikan pesan Tuhan, pesan dari Allah Bapa kepada Maria. Ini pesannya, yaitu kamu akan mengandung anak laki-laki dan akan kau namakan dia Yesus. Cuman itu yang disampaikan. Tidak disampaikan bagaimana nanti kamu hidup. Nanti sudah kamu hamil, nanti kamu tinggal di mana, makan bagaimana, dengan siapa-siapa yang biayai. Dia tidak bicara itu. Tidak. Tidak ada jaminan itu. Tidak dikatakan itu. Sementara Maria sangat tahu kalau nanti dia hamil, dia mengandung, sementara dia tidak punya suami. Itu bermasalah dalam hidup. Saya sudah bicara beberapa waktu lalu untuk hal itu. Tapi Maria, karena Maria menerima itu, apapun yang terjadi, saya terima. Tetapi yang kita mau membayangkan di sini, yang saya bilang tadi, membayangkan lalu belajar, yaitu bahwa Gabriel hanya menyampaikan itulah utusan Tuhan, malaikat itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan Tuhan cuma menyampaikan kepada Gabriel, kamu pergi ke kota, ya, pergi kepada seorang perawan, namanya Maria, katakan padanya, dia akan mengandung. Cuma itu yang disampaikan, tidak ada yang lain. Malaikat cuma menyampaikan itu saja. Utusan Allah itu cuma menyampaikan apa yang Allah taruh di dalam hatinya, dalam mulutnya, dan dia sampaikan. Maria juga cuma menerima apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikat. Dan Maria cuma bilang, jadilah padaku. Aku ini hamba Tuhan, jadilah. Tidak berpikir bagaimana.
saya hidup. Seorang yang seperti Maria, seorang muda, kok bisa ya seperti itu ya? Dia sangat yakin ya, bahwa kalau Tuhan memberi dia tugas yang luar biasa, dan itu akan sangat memalukan dia, keluarganya, kalau ketahuan dia mengandung sebelum menikah. Kok seorang wanita muda seperti itu berani ya, saudara? Kok dia berani sekali ya? Betapa hebat perempuan ini, betapa hebat anak wanita ini, betapa hebat anak muda ini, betapa hebat Maria ini. Memang Tuhan tidak pernah salah memilih hamba. Tuhan tidak pernah salah menunjuk seseorang untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Tuhan tidak pernah salah menunjuk seseorang untuk menjadi alatnya, menggenapkan semua rencananya. Tidak pernah salah. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan dan juga banyak hamba Tuhan katakan. Ada begitu banyak manusia wanita muda di segala zaman. Maria yang Tuhan pilih. Dan Maria cuma menerima apa yang Tuhan katakan. Sama dengan utusan Tuhan. Nah, itu malaikat cuma menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Cuman itu. Sampaikan apa yang Tuhan katakan dan terima apa yang Tuhan katakan. Itu yang terjadi di dalam hidup Maria. Saya selalu membayangkan Maria dan sangat-sangat terkagum. Kagum. Luar biasa, Mas. Bayangkannya kalau kita waktu itu hidup sesama dengan dia. Lalu kita bisa lihat dia hidup. Seorang anak muda yang cekatan, lincah, dan sangat lembut. Perpaduan ada di situ. Seorang yang sangat takut Tuhan. Sangat menghormati Tuhan. Kita lihat dia. Dan dia adalah seorang yang menerima semua yang Tuhan kehendaki. Mulia sekali, Mak. Sangat mulia engkau. Tidak ada yang dapat seperti engkau. Kita menghormati orang tua kita, ibu kita, anak kita, perempuan, saudara kita, saudari kita. Tapi Maria khusus sangat luar biasa. Dia menerima. Ketika dia menerima semua yang Tuhan katakan, jiwa yang polos dan tulus itu, jiwa yang tidak pernah ragu, hati yang tidak pernah ragu atas apa yang Tuhan katakan itu, menerima. Jadilah apa yang kau katakan padaku. Jadilah. Oh Maria, luar biasa. Bunda Tuhan. Kalau tidak ada Maria, maka Tuhan Yesus tidak memiliki daging seperti Maria. Tuhan Yesus tidak punya tubuh seperti kita. Oh luar biasa Tuhan mengasihi Maria. Luar biasa Tuhan mengasihi perempuan ini. Wanita muda ini. Luar biasa Tuhan memilih dia, memakai dia, dan tidak pernah membiarkan Maria satu detik pun. Tidak pernah. Pasti Tuhan menaruh Maria dekat sekali dengan hatinya kalau kita bisa membayangkan. Setiap detak nadi, detak jantung, aliran darah, kedipan mata, pori-pori hidupnya. Apapun yang terjadi di saat-saat itu. Di semua itu. Pasti Tuhan melihat. Tuhan melihat semua yang ada pada mata. Ketika dengan tulus dia bilang pada Tuhan, jadilah apa yang kau kehendaki. Dan Maria tidak pernah menarik kata-kata itu. Sampai dia melihat Yesus, Tuhannya, yang pernah hidup di dalam rahimnya itu tergantung di kayu salib. Maria tetap menghormati Tuhan. Luar biasa. Sangat istimewa. Jika bisa bertemu dengan Maria dan bilang terima kasih. Maria. Ketulusanmu membuat Tuhan Yesus ada di dunia. Kerelaanmu, ketaatanmu kepada kerendahan hatimu
membuat Tuhan Yesus ada di hidup. Tidak heran kalau ada gereja-gereja juga yang menghormati Maria. Tidak heran, karena sangat mulia, sangat mulia wanita ini. Kita menghormati ibu kita. Kita menghormati orang-orang yang kita kasih. Orang wanita-wanita yang kita kasih, kita sangat mengasihi mereka. Masukin Maria di antara mereka. Dan beri dia hormat yang paling tinggi. Karena kita mau beri, kalau bisa bertemu, mengatakan itu kepada terima kasih Maria. Tetapi mungkin dia hanya akan tersenyum kepada kita. Kalau kita bisa mengatakan terima kasih kepadanya, karena dia sudah melakukan kehendak Tuhan, mungkin dia hanya akan tersenyum kepada kita. Dia bilang, lakukanlah tugasmu. Lakukanlah tugas yang Tuhan percayakan kepadamu. Seperti aku sudah melakukan tugasku yang Tuhan percayakan kepadaku. Meski ada banyak kali, ada pedang yang menyakiti hati saya, menembus jiwa saya. Kamu lakukanlah tugas itu. Maria bukan Tuhan. Berarti kita juga mesti bilang pada Tuhan, Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi Maria bagi kehidupan kami. Bisa belajar dari Maria. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan akan tersenyum kepada kita dan bilang, saya juga punya tugas bagimu. Tidak sebesar Maria, tapi kamu punya tugas. Saya mau engkau berkata seperti Maria, saya hanyalah hamba Tuhan. Maka jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Saudara, masih adakah pelajaran lain yang saudara bisa dapat dari Maria? Kayaknya masih banyak. Semoga ada waktu kita berdiskusi terus tentang hal ini. Terima kasih Tuhan. Ada juga tugas bagi kita yang kecil ini. Yang jauh lebih kecil dari Maria dan sangat jauh. Tapi terima kasih Tuhan. Engkau memilihkan